Nah, penting untuk diperhatikan, dari tadi kan kita membahas balok itu posisi tulangannya ada di bawah ya. Apakah melulu seperti itu? Tentu tidak. Kalau kita bicara simple beam, maka BMD-nya kan positif ya. BMD-nya positif, berarti yang di atas dia terdesak, yang bawah tarik. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka yang tepat tulangan lenturnya diletakkan di bawah, karena bawah yang menahan tarik. Tapi kalau terjadi sebaliknya, contohnya pada cantilever. Cantilever itu kan kurva BMD-nya, diagramnya itu kan negatif. Momennya negatif. Berarti yang atas itu tarik, yang bawah desak. Kan jadi dibalik. Nah, kalau momennya dibalik, maka letak tulangnya juga harus dibalik. Jadi kondisinya terbalik ya, yang atas adalah tarik, yang bawah desak, maka kondisi tulangannya atau posisi tulangannya itu juga harus ikut dibalik. Jadi kalau pada balok dengan momen negatif, tulangannya posisinya ada di atas karena yang bawah menjadi desak. Jadi betonnya yang menahan desak itu bekerjanya di bawah gitu. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Tinggal dibalik saja sih. Gitu. Oke, kita masuk ke tebal selimut dan jarak antar tulangan. Ketentuan dari SNI 2847 2013 ada ketentuan beberapa aturan ya yang mengatur tentang tebal selimut beton dan jarak antar tulangannya. Untuk jarak antar tulangan itu syaratnya lebih besar dari ukuran agregat terbesar atau bisa kita ambil lebih dari 25 mili. Ini minimal ya. Minimal lebih dari 25 mili atau kalau mau aman ya lebih besar dari 40 mili. Kemudian untuk selimut beton itu ada 3 kategori. Diperbolehkan 40 mili atau lebih apabila tidak berhubungan dengan tanah atau cuaca. Berarti ini untuk struktur-struktur, elemen struktur yang ada di dalam gedung. Karena tidak bersentuhan langsung dengan cuaca dan tidak bersentuhan dengan tanah. Kemudian untuk struktur yang berhubungan dengan tanah dan cuaca itu minimal 50 mili. Dan beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan dengan tanah, maksudnya di atas tanah ya ini. Beton yang dicor di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah itu minimal 75 mili. Seperti itu. Nah, untuk pemetaannya sendiri ini adalah tulangan sengkang dan ini tulangan pinggang atau tulangan badan. Tulangan badan ini harus ada ketika jarak antara tulangan yang atas dan bawah itu melebihi dari 300 mili. Dan jarak antara tulangan badan ke tulangan yang bawah itu kurang dari 300 mili syaratnya. Kemudian kalau tulangannya 2 lapis, maka jarak antar lapisnya minimal 25 mili. Seperti itu. Dan untuk jarak antar tulangan yang bawah, karena kan ketika mengecor beton itu mengalir ya, dari atas ke bawah. Jadi yang keisi ke bawah dulu. Dan ketika beton itu mengalir ke bawah, maka agregatnya juga tidak boleh tertinggal karena jarak tulangan yang terlalu sempit. Jadi bayangkan kalau ada aliran beton yang masuk ke sini, kemudian ada agregat yang besarnya melebihi jarak antar tulangan, maka dia akan berhenti di sini deh. Kalau kebetulan agregatnya banyak, maka dia akan menyumbat kan. Kalau dia menyumbat, si beton itu tidak bisa lari ke bawah, jadi yang bawah ini tidak dapat agregat, dia cuma jadi adonan mortar saja, karena agregat kasarnya tertahan di sini. Itu hasilnya akan buruk nanti, betonnya. Batas spasi untuk tulangan, spasi bersih minimum untuk batang tulangan yang sejajar dalam satu lapis harus sebesar dB, tetapi tidak kurang dari 25. Ini sudah dijelaskan tadi ya di gambar. Kemudian bila tulangan sejajar tersebut diletakkan dalam 2 lapis atau lebih, jarak antar lapisnya minimal 25. Pada komponen struktur tekan, bertulangan spiral atau pengikat, jarak besi antar tulangan longitudinal tidak boleh kurang dari 1,5 dB atau kurang dari 40 mili. Ini yang atas tadi. Kemudian batasan jarak bersih antar batang tulangan harus juga berlaku pada jarak bersih antar sambungan lewatan bersentuhan dan sambungan lewatan batang tulangan yang berdekatan. Maksudnya untuk pasal 764 ini kan kalau kita membuat balok yang panjang sekali, Dek, sedangkan tulangan itu kan panjangnya cuma 12 meter ya paling panjang. Nah, itu kan harus disambung. Ada panjang lewatan, artinya ada panjang yang overlap. Itu juga harus posisinya memperhatikan jarak antar tulangan ini. Jadi kalau ada penyambungan tulangan, ini tulangan yang satu, seperti ini, ada 3 ya misalkan, kemudian disambung dengan tulangan yang lain.
Misalkan di sini. Nah, penyambungan tulangan ini harus memperhatikan karena nanti jarak bersihnya ini kan akan berkurang ya. Nah, jarak bersihnya ini harus memenuhi persyaratan yang 25 mili atau 40 mili tadi, seperti itu. Jadi tidak boleh ketika ininya sudah memenuhi, tapi di titik sambungan dia nggak memenuhi. Nah, itu tidak boleh. Di titik sambungan ini harus diperhatikan juga supaya dia juga memenuhi persyaratan yang 25 mili itu. Kemudian pada dinding dan slab selain dari konstruksi balok joist beton, tulangan lontur utama harus berspasi tidak lebih jauh dari 3 kali tebal dinding atau slab, ataupun tidak lebih jauh dari 450 mili. Solusinya apa? Kalau jarak tulangannya lebih dari 450 mili, ya ditambah lagi tulangan supaya ada tulangan tidak lebih dari 450 mili. Untuk selimut beton ini seperti yang dibahas tadi ya. Ini adalah ini cuplikan asli dari pasal dari SNI yang sudah dituangkan dalam gambar yang lebih mudah dipahami ini. Oke, untuk latihan di sini saya punya balok dengan lebar penampang 300 x 500. Tebal selimutnya 40 mili, sengkangnya pakai 2P12. 2P itu maksudnya ada 2 kaki ya kalau dipotong. Jadi kalau baloknya dipotong seret gitu, itu ada 1, kemudian ada 2 gitu. Ada 2 sengkang yang terpotong, makanya 2P 12 100. Artinya 2 kaki, diameter 12, P itu polos, jarak antar sengkangnya 100 mili gitu. Untuk mutu materialnya betonnya FC30, tulangannya FY 390 MPa dan elastisitasnya 200.000 MPa. Hitung luas tulangan minimum, hitung luas tulangan maksimum, hitung luas tulangan balance, dan jika digunakan diameter tulangan D19 berapa jumlah tulangan yang dibutuhkan. Selanjutnya cek apakah persyaratan jarak antar tulangan terpenuhi. Silahkan dikerjakan, saya tutup. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.